Liga-liga Eropa telah rencana UEFA terapkan format baru Liga Champion. Setahun setelah menggagalkan proyek Liga Super Eropa, UEFA berencana membuat perubahan di Liga Champion mulai tahun 2024. Kompetisi ini bakal diperluas dari 32 menjadi 36 tim. 2 slot yang akan disisihkan untuk tim dengan rekor bagus di Eropa selama 5 musim terakhir jika gagal lolos berdasarkan posisi di liga domestik mereka. Liga-liga Eropa pun menyampaikan aspirasi kepada UEFA terkait format baru dari Liga Champion tersebut. Mereka menolak rencana penambahan jumlah pertandingan di kompetisi antar klub terelit di Eropa tersebut. Selain itu, mereka juga menolak gagasan soal penentuan tim yang lolos berdasarkan penampilan historis dalam kompetisi. Miliarder Inggris ajukan penawaran 45,6 triliun rupiah untuk Chelsea. Miliarder Inggris yakni Jim Ratcliffe mengajukan penawaran injury time untuk mengakuisisi kepemilikan dari Chelsea. Sebelumnya Ratcliffe sempat mengesampingkan bergabung dengan penawaran ketika Roman Abramovich dipaksa untuk menjual Chelsea. Namun Ratcliffe kemudian menawar sebesar 2,5 miliar pound sterling atau sekitar 45,6 triliun rupiah, sehingga ini harga yang sama dengan yang ditawarkan oleh investor lainnya. Tetapi ia masih menambahkan janji untuk menginvestasikan 1,75 miliar pound sterling kepada klub barunya tersebut. Kepolisian Manchester perpanjang masa bebas bersyarat dari Mason Greenwood. Greenwood diketahui sempat masuk ke dalam penjara, namun ia dibebaskan secara bersyarat setelah 2 hari mendekam di jeruji besi. Masa bebas bersyarat Greenwood harusnya bakal berakhir pada bulan April ini. Namun BBC Sport melaporkan bahwa masa bebas bersyaratnya itu kini telah diperpanjang. Menurut laporan tersebut, perpanjang masa bebasnya diperpanjang 1,5 bulan dan ia masih akan bebas bersyarat hingga pertengahan Juni 2022. Pelatih Leipzig berharap duel tim asal Jerman di final Liga Eropa. Pelatih RB Leipzig yakni Domenico Tedesco berharap terjadi duel antara tim asal Jerman setelah timnya berhasil mengalahkan Rangers 1-0 pada leg pertama semifinal Liga Eropa. Kemungkinan untuk terjadinya duel antar tim asal Jerman di partai final Liga Eropa sangatlah terbuka lebar karena di tempat yang berbeda Eintracht Frankfurt mampu mengalahkan West Ham United dengan skor 2-1 pada leg pertama semifinal di Stadion London. Baik RB Leipzig ataupun Frankfurt hanya perlu mengamankan hasil imbang pada leg kedua nanti agar mereka bisa memastikan diri tampil di partai final Liga Eropa dan mewujudkan All German Final. Jose Mourinho optimis singkirkan Leicester City di leg kedua Liga Konferensi. Pelatih AS Roma Jose Mourinho menegaskan timnya optimis menatap laga menghadapi Leicester City pada leg kedua semifinal Liga Konferensi Eropa. Mourinho menilai hasil imbang 1-1 di King Power Stadium merupakan hasil yang cukup bagus dan mereka percaya diri menatap leg kedua yang akan dimainkan di kandang mereka. Pada leg kedua nanti AS Roma harus mampu memenangkan pertandingan dengan selisih 1 gol atas Leicester City agar bisa memastikan diri lolos ke partai final Liga Eropa. Jurgen Klopp perpanjang kontrak, Guardiola masih berpikir 2 kali. Liverpool resmi menambah masa bakti dari Jurgen Klopp. The Reds kini mengikat sang manajer asal Jerman tersebut hingga tahun 2026 mendatang. Klub dianggap pantas mendapatkan perpanjangan kontrak dari Liverpool karena dinilai berhasil sejak menjabat manajer pada tim 2015 yang lalu. Di bawah asuhannya, Mohamed Salah dan kawan-kawan berhasil menyabet 5 trofi bergengsi. Perpanjangan kontrak Klopp bersama Liverpool disambut positif oleh Pep Guardiola. Dia menilai hal tersebut bagus untuk persaingan di ajang Liga Premier Inggris. Di satu sisi, Guardiola tidak mau ikut-ikutan memperpanjang kontraknya di Manchester City. Diketahui kontraknya akan berakhir pada musim panas 2023 mendatang. Takdir Scudetto ada di tangan AC Milan. AC Milan kini berada di atas angin dalam perburuan Scudetto sebab pesaing mereka yakni Inter Milan gagal memanfaatkan peluang untuk mendompleng Rossoneri dari puncak klasemen.
Jadi sekarang ini AC Milan tetap bisa mempertahankan keunggulan 2 angka mereka dari Inter Milan di posisi klasemen sementara. Oliver Giroud pun mengatakan takdir untuk meraih Scudetto musim ini ada di tangan AC Milan sendiri. Ia kemudian mengaku yakin Rossoneri akan bisa memenangkannya. Oliver Giroud kemudian membeberkan apa yang dirasakan oleh skuad dari AC Milan saat ini mendengar Inter Milan kalah dari Bologna. Ia mengatakan kekalahan itu memberikan suntikan semangat pada rekan-rekannya untuk bisa memburu Scudetto. Mohamed Salah dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Inggris versi FA. Penyerang Liverpool Mohamed Salah dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Inggris tahun 2021-2022 oleh Football Writers Association. Mohamed Salah memenangkan penghargaan tersebut berdasarkan hasil pemungutan suara dari asosiasi itu. Pemain timnas Mesir itu menerima penghargaan ini untuk kedua kalinya. Pemain berusia 29 tahun tersebut memenangkan penghargaan ini pada tahun 2018 yang lalu. Dan menurut laporan dari Reuters, Mohamed Salah mendapatkan 48% suara, mengungguli Kevin De Bruyne dari Manchester City, serta Declan Rice dari West Ham United, yang masing-masing berada di urutan kedua dan yang ketiga. Ralf Rangnick resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Austria. Ralf Rangnick akan memiliki 2 pekerjaan setelah selesai menjadi manajer interim Manchester United. Rangnick baru saja dikonfirmasi sebagai pelatih timnas Austria. Pelatih kawakan Jerman itu setuju dikontrak Austria selama 2 tahun. Dengan demikian Rangnick akan menjalani peran sebagai pelatih Austria tanpa meninggalkan posisinya sebagai konsultan di Manchester United setelah musim ini nanti berakhir. Pelatih berusia 63 tahun itu akan bergabung dengan Austria di akhir Mei mendatang untuk segera melakoni pertandingan UEFA Nations League dengan Kroasia, Denmark dan juga Prancis setelah musim Liga Inggris ini berakhir. Antonio Conte ingin Tottenham raih trofi. Pelatih Tottenham yakni Antonio Conte ingin timnya tidak hanya berjuang untuk mendapatkan tiket Liga Champions atau Liga Eropa. Ia mau Spurs berjuang untuk sesuatu yang lebih besar, yakni mendapatkan trofi. Bisa membantah kabar soal kepindahannya menuju PSG, Conte mengumbar ambisinya pribadinya bersama The Lilywhits. Ia berjanji akan memberikan solusi yang terbaik bagi Spurs pada musim panas mendatang. Namun saat ini ia masih fokus pada 5 pertandingan sisa di ajang Liga Premier Inggris. Conte juga bicara soal betapa dirinya menikmati waktu bersama Tottenham. Ia mengaku sangat menikmati pekerjaannya di London sebagai seorang manajer. Ronald Araujo bahagia perpanjang kontrak bersama Barcelona. Ronald Araujo akhirnya memperpanjang kontraknya di Barcelona hingga Juni 2026. Namun Barcelona mengumumkan penandatanganan kontrak baru tersebut secara tertutup dan hanya didampingi oleh media klub. Araujo mengungkapkan ada banyak tawaran dari klub yang lain, namun ia mengaku tak pikir panjang untuk memperpanjang kontraknya bersama Barcelona. Salah satu faktor yang membuatnya berkomitmen untuk jangka panjang adalah sang pelatih Xavi Hernandez. Real Madrid keluar 903 miliar rupiah untuk dapatkan Antonio Rudiger. Sebuah informasi terungkap mengenai transfer Antonio Rudiger menuju Real Madrid. Marca mengklaim bahwa Real Madrid tukar cukup banyak untuk bisa mendatangkan Rudiger. Mereka harus mengeluarkan uang yang cukup besar untuk bek timnas Jerman tersebut. Rudiger meminta gaji sebesar 11 juta euro per musimnya. Dengan kontrak total 4 tahun, Al Real harus menganggarkan 44 juta euro untuk gaji dari sang bek itu. Rudiger meminta gaji setinggi itu karena ia berstatus sebagai free agent. Jadi ia merasa wajar jika ia menuntut gaji setinggi itu. Selain gaji yang besar, Real Madrid juga harus keluar uang yang cukup banyak untuk bonus sang bek tersebut. Sang bek meminta bonus sebesar 15 juta euro kepada Real Madrid karena mereka tidak perlu keluar uang banyak untuk mahar transfernya tersebut. Jadi total Real Madrid harus menganggarkan dana sebesar 59 juta euro atau sekitar 903 miliar rupiah untuk demi mendapatkan jasa Rudiger.
Liverpool sudah dapatkan calon pengganti Divock Origi. Sekarang ini kontrak Origi di Liverpool berakhir pada musim panas 2022. The Reds akan memperpanjang kontrak pemain asal Belgia tersebut. Kabarkan Divock Origi membuat Liverpool mencari striker yang baru, dan Calcio Mercato melaporkan bahwa kabarnya Liverpool mengincar striker milik Getafe yakni Enes Unal. Liverpool disebut terkesan dengan striker asal Turki itu setelah ia tampil apik di La Liga pada musim ini. Diketahui ia berhasil mencetakkan 15 gol dari total 32 laga bagi klubnya saat ini. Real Madrid mulai dekat dari James. Real Madrid berencana untuk mengupgrade skuad mereka. Ancelotti butuh bek kanan yang baru untuk bisa mengcover posisi Daniel Carvajal di skuad mereka. Gol Internasional mengklaim bahwa Real Madrid sudah mengantongi siapa pemain yang akan mengisi posisi tersebut. Dikabarkan mereka sedang mengupayakan transfer Sam dari Chelsea. Carlo Ancelotti dikabarkan terkesan dengan permainan bek asal Inggris tersebut, karena tidak hanya piawai bertahan, ia juga aktif dalam membantu serangan. Belakangan ini mereka sudah mengontak agen dari sang bek, dan saat ini proses pembicaraan sedang berlanjut. Romelu Lukaku alternatif Barcelona andai gagal dapatkan Robert Lewandowski. Kontrak Robert Lewandowski bersama Bayern Munchen akan habis di tahun 2023 mendatang, dan Barcelona diklaim sudah mengajukan kontrak 3 tahun kepada bomber Polandia tersebut. Bayern dikabarkan masih ingin melepas Lewandowski ke klub yang lain pada musim panas ini. Dan menghadapi situasi dari Lewandowski, Barcelona diklaim membuka rencana yang baru. Marca melaporkan klub asal Catalunya tersebut kini malah membidik penyerang lain yakni Romelu Lukaku. Perwakilan Barcelona yakni Matteo Alemany dan juga Jordi Cruyff kabarnya telah bertemu dengan Federico Pastolero selaku perwakilan dari Romelu Lukaku. Pertemuan ini digelar untuk bisa melihat kemungkinan mendatangkan ex pemain Inter Milan tersebut ke Camp Nou Stadium. Barca dikabarkan memberikan opsi peminjaman plus gaji yang sepadan untuk Romelu Lukaku. Liverpool atasi Newcastle United. Bertandang ke markas Newcastle United, Liverpool mengusung misi menang demi merebut puncak klasemen dari Manchester City. Hasilnya Liverpool bermain dominan pada laga tersebut, dan gol tunggal dari Naby Keita di menit ke-19 mengantarkan si merah meraih 3 poin penuh, dan sekarang kini mengoleksi 82 poin dari total 34 pertandingan. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel GGMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi, jangan lupa untuk di-subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak gundul tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.